Nah, hulu daripada penyakit itu, hulu dari nasib buruk itu tidak dibuang. Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih. Sebelum kita mulai membahas kesembuhan ilahi, kita akan mendengarkan satu pujian lebih dahulu. Ku nyanyi
kesembuhan ilahi. Saudaraku yang kekasih, tatkala beberapa tahun yang lalu saya hari Minggu ke Jakarta, berada di Jakarta, dan biasanya saya ikut di suatu gereja besar, dan hamba Tuhannya kalau melihat saya mengatakan, di ruangan ini, dalam khotbahnya sampaikan, ada seorang yang menyembuhkan banyak orang, ribuan. Tapi saya nggak akan sampaikan siapa namanya. Saudaraku yang kekasih, saya tidak mengatakan itu salah, tetapi tidak tepat. Kenapa demikian? Kesembuhan yang berujung maut atau kesembuhan yang dari iblis itu memiliki orang-orang sakti, memiliki manusia-manusia, agen-agen, orang pintar, dukun-dukun yang sakti. Tetapi di dalam kesembuhan ilahi tidak ada yang sakti. Ya, kenapa? Karena saya dan saudara, jika itu dipakai Tuhan, maka dipakainya pada waktu, saya pakai kata tituler, tanda kutip. Artinya pangkat itu, kemampuan itu diberikan Tuhan pada saat. Diberikan Tuhan pada saat kita bekerja bagi Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. That's all. Kita tengok Markus 16 ayat 15 sampai 20 supaya nggak keliru, saudara. Jadi ada yang tidak tepat kalau ada murid Tuhan bisa menyembuhkan orang, mengusir setan, bisa ini. Yes, bisa pada saat ditugaskan. Kenapa? Kita tengok Markus 16 ayat 15 sampai 20. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lanjut. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Ini bukan soal agama, saudara. Tetapi soal, saya sudah sampaikan tentang Allah Tritunggal, bukan? Lanjut. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hukuman itu tetap, sakitnya tetap, nasib buruknya tetap, kalau tidak percaya pada Allah Tritunggal. Lanjut. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lanjut. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya, kalau pas bertugas. Bukan saudara kalau jadi murid Tuhan pagi-pagi minum baygon, siang minum racun. Enggak. Pada saat bertugas. Lanjut. Kalaupun itu ditugaskan Tuhan. Lanjut. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Yes. Dan orang itu akan sembuh. Akan sembuh. Ya, saudara meletakkan, datang ke rumah sakit, diletak-letakkan, kalau bukan tugas saudara atau ditugaskan Tuhan untuk memberitakan Injil, tidak akan sembuh, saudara. Lanjut. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lanjut. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan firman itu. Meneguhkan firman itu. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Meneguhkan. Untuk lebih memperdalam. Untuk lebih meyakinkan
meyakinkan supaya tidak sesat, kita akan memahami 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11. Mari kita dengarkan dan fahami. 1 Korintus 12 ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, Terus, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam Allah semua orang. adalah satu yang mengerjakan dalam semua orang. Lanjut. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Lanjut. Ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, Betul. dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kata memberikan bukan berarti permanen ya saudaraku. Memberikan itu menugaskan. Lanjut. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan yang kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Lanjut. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Lanjut. Ayat 11, tetapi semua ini, segala mujizat, segala karunia ilahi tersebut, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh dikerjakan oleh roh yang satu yang satu dan yang sama. Demikian saudaraku yang kekasih, suatu saat saya berjumpa dengan seorang yang di atas kursi roda. Dia bercerita, anak muda ini umur 40-an, bukan anak muda, umur 46-an. Saya dulu lumpuh Pak, lalu ikut KKR dan sembuh seketika. Waduh, saya langsung pindah agama Pak. Namun 3 bulan kemudian dia sakit. Namun 3 bulan kemudian saya lumpuh Pak. Lebih parah dari semula. Mengapa ya Pak? Saudaraku yang kekasih, banyak orang kemudian menyalahkan KKR-nya. Bukan KKR-nya yang salah. Menyalahkan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus yang salah. Saudaraku yang kekasih, hal-hal semacam itu, kesembuhan ilahi, bukanlah sama atau bahkan berbanding terbalik dengan kesembuhan yang berujung maut. Sekali lagi saya tegaskan, kesembuhan ilahi bertujuan untuk menjadikan semua orang murid Tuhan, supaya tidak hanya sembuh sekilas, sebulan, setahun, tetapi supaya nasib buruknya diubah karena dia menjadi murid Tuhan. Bahkan bisa mengubah nasib buruk orang lain karena dia murid Tuhan. Maka 2000 tahun yang lalu Yesus katakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Saudaraku yang kekasih, demikian. Ketika menjadi murid Tuhan, maka dipersilahkan untuk masuk dalam kerajaan Allah, menikmati kerajaan Allah, sehingga orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh itu dapat Tuhan sembuhkan. Supaya apa? Supaya menjadi murid Tuhan, bukan berhenti pada sembuh butanya, sembuh lumpuhnya, bukan. Undangan memasuki dan menikmati kerajaan Allah yang sudah disampaikan dalam tayangan sebelumnya bukan bagi manusia-manusia yang cuma ingin sembuh, saudaraku yang kekasih. Karena orang-orang yang cuma ingin sembuh, tadi seperti cerita tadi, lumpuh kembali. Saya ingin sampaikan kepada saudara, di dalam kerajaan Allah, kalau saudara jadi murid Tuhan, saudara bisa berkiprah, bisa berbuah.
saudara bisa melakukan banyak hal bagi diri saudara sendiri dan bagi manusia-manusia lain. Demikian saudaraku yang ditawarkan sang anak domba. Jadi undangan kesembuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah undangan kesembuhan untuk memasuki kerajaan Allah, untuk menjadi murid Tuhan. Maka yang pertama disertai lahir kembali, membuang seluruh dosa dan kejahatan, membuang roh-roh jahat yang mengganggu yang membuat nasib buruk pada diri orang itu. Maka perlu lahir kembali. Saudaraku yang kekasih, apa sih yang menyebabkan sakit berat karena ada kanker dan segala macam? Apa penyebabnya? Tentu antara lain selain dari kita terkena hukum sebab akibat. Apa itu hukum sebab akibat, Pak? Kalau saudara berdoa dan matanya tertutup nyebrang di tol, ya ketubruk mobil tetap. Itu namanya hukum sebab akibat. Bukankah saya berdoa? Tidak bisa. Saudara boleh berdoa, tetapi saudara juga harus melihat bahwa ada hukum sebab akibat. Ketika saudara minum racun, saudara akan terkena. Walaupun minumnya sambil berdoa, tidak bisa. Saudaraku, itu namanya hukum sebab akibat. Kalau saudara sudah lahir kembali, maka segala nasib buruk yang direncanakan roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri orang yang belum lahir kembali tersebut, sebelum dia lahir kembali, maka roh-roh jahat itu akan diusir keluar dari diri orang itu. Roh-roh jahat itu membuat, sudah berkali-kali saya sampaikan, roh-roh jahat itu membuat nasib buruk, menetaskan ular beludak, dan membuat sarang laba-laba, membuat si malakama. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ketika saudara datang kepadanya akan menghapuskan surat hutang. Kok boleh roh-roh jahat itu tinggal dalam diri manusia? Yes, ketika orang itu memiliki surat hutang kepada iblis, maka iblis punya hak memasukkan roh-roh jahat dalam diri orang itu. Surat hutang Kolose 2 ayat 13-14. Surat hutang. Saya pakai kata surat hutang supaya saudara paham bahwa kenapa kok boleh menurunkan turunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena surat hutang itu hak iblis, menagih kepada si manusia keturunan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat dari orang-orang yang berhutang maut kepada dia. Perhatikan, Yesus membuang surat hutang itu kepada saudara percaya kepada dia dan datang kepada dia. Kolose 2 ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sesudah dia mengampuni segala pelanggaran kita. Lanjut. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang. Menghapuskan surat hutang. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum. Jadi iblis juga nggak boleh semau gue. Mendakwa dan mengancam kita. Mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Saudaraku yang kekasih, Roma 8 ayat 1-2 berulang-ulang saya baca untuk meyakinkan kepada kita supaya kita paham bahwa hanya bisa dihapuskan oleh Sang Kristus. Ini bukan, sekali lagi, bukan soal agama, soal iman saudara kepada Sang Anak Domba yang sudah saya dan roh saudara kenal sejak di surga kekal. Dialah yang mengulurkan tangan. Roma 8 ayat 1-2. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, dan hukum maut.
Apa yang menyebabkan nasib buruk? Apa yang menyebabkan sakit? Jadi bukan soal disembuhkan sebentar, seketika sembuh. Seperti tadi saya bilang dan sudah sampaikan juga, banyak orang yang demikian. Sembuh tahu-tahu cuma 1 bulan, 2 bulan. Kenapa? Karena hulu daripada penyakit itu, hulu dari nasib buruk itu tidak dibuang. Itu yang terjadi. Saudaraku yang kekasih, kesembuhan ilahi, boleh saja saudara anggap bahwa ada kok saudara saya sembuh begitu didoakan, bisa saja. Itu hanya informasi ilahi yang dimasukkan dalam hidup orang itu supaya orang itu datang kepada Tuhan. Kesembuhan ilahi sekali lagi tetap harus saya sampaikan dalam rangka menjadikan murid Tuhan. Sekali lagi, yang mengatakan Pak Matius bisa menyembuhkan, ya harus diluruskan bahwa yang menyembuhkan Tuhan. Banyak kasus memang ada seseorang yang jalan naik mobil menuju ke Tangerang waktu itu, sampai di suatu tempat di Tanah Abang Barat, tiba-tiba dia pingsan dan dimasukkan. Yang sedang pingsan itu ada rumah sakit terdekat, yang lucunya adalah rumah sakit ibu dan anak. Ketika orang itu mau dipindahkan, dokternya tidak berani memindahkan karena membahayakan si sakit. Saya diundang, saya diminta datang dan saya tengok, saya ajak berdoa, saya bilang mau nggak? Memang dia pingsan ya, atau dia koma, tetapi rohnya nggak koma, rohnya mendengar. Saya ajak ngomong, mau nggak berbalik kepada Tuhan? Mau nggak ikut Tuhan? Itu bukan agama. Orang itu menangis, artinya keluar air mata, dan kemudian ajak berdoa, tumpang tangan karena dia percaya. Kira-kira 3 hari sembuh, saudaraku. Sampai sekarang masih hidup. Ada yang tubrukan di Pematang Siantar. Diteleponslah saya, Pak Matius, ini sudah gawat. Karena dokter nggak bisa, tidak ada alat-alatnya di sana di rumah sakit di Pematang Siantar, harus ke Medan. Sementara kalau dibawa ke Medan, pasti di tengah jalan akan lewat Pak Matius. Saya bilang, ayo kalian percaya sama Tuhan. Akhirnya dibawalah ke Medan di dalam doa. Sampai di Medan, didoakan lagi, Tuhan sembuhkan. Sampai sekarang juga masih hidup. Saudaraku yang kekasih, memang seakan-akan yang tampil adalah Pak Matius dalam ratusan bahkan ribuan orang yang Tuhan sembuh. Tetapi sekali lagi Pak Matius nggak bisa menyembuhkan. Kemudian banyak juga mereka yang Tuhan sembuhkan, bahkan lucunya ya lucu, bagi saya lucu. Ketika ada seorang ibu yang kanker stadium 4 yang sudah di tempat tidur berapa bulan, Tuhan sembuhkan. Ketika saya suka mengajar di suatu gereja, beliau datang dan manggil saya Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, udah saya bilang, yang menyembuhkan Tuhan. Iya Bapak yang menyembuhkan, berarti Bapak Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, tidak ada kesaktian apapun dalam diri murid Tuhan yang manapun, supaya saudara paham. Boleh jadi, sekali lagi, orang itu mengimani. Boleh jadi saya sedang melayani, Tuhan sembuhkan karena iman orang itu, karena saya sedang ditugaskan. Itulah kesembuhan ilahi.
Ada lagi beberapa hal yang perlu dicatat, yaitu tadi kembali, yang pertama adalah lahir kembali, yang kedua adalah dilanjutkan dengan masuk kerajaan Allah supaya aman, supaya hulu dari penyebab penyakit itu, yaitu roh-roh jahat itu tidak yang selalu berkeliling pada kehidupan saudara yang sudah lahir baru. Mereka keliling untuk mencari kesempatan masuk kembali supaya tidak sakit lagi. Maka dikatakan menyangkal diri setiap hari, yaitu membuang kenajisan, membuang absintus, membuang karakter buruk, supaya iblis tidak punya hak lagi untuk masuk dalam diri yang sudah lahir baru. Tidak berhak lagi untuk menyakiti, membuat nasib lebih buruk pada orang itu. Karena kalau tidak, Matius 12, 43-45, walaupun sudah lahir kembali, kalau tidak dilanjutkan di dalam masuk ke dalam kerajaan Allah, maka roh-roh jahat itu kembali lagi, bahkan mengajak 7 roh lain. Matius 12, 43. Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lanjut. Ayat 44. Mereka mencari perhentian, saudara. Yang udah diusir keluar karena lahir kembali, mencari perhentian. Lanjut. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Kosong, tidak ada aktivitas ilahi. Bersih tersapu dan rapi teratur. Rapi teratur, hanya bertaurat ria saja. Harus masuk kerajaan Allah. Kalau tidak, ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Mengajak 7, kata 7 bisa banyak. Yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Oh, mereka masuk dan berdiam di situ. Akibatnya, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Lebih buruk dari keadaan semula. Jadi kesembuhan ilahi harus disertai dengan lahir kembali, disertai masuk kerajaan Allah. Itu rumusnya. Saudaraku yang kekasih, di dalam kerajaan Allah saudara harus berpakaian pesta. Artinya harus membuang segala kenajisan, membuang segala karakter buruk, membuang segala absintus, dan tidak boleh tinggal diam. Harus kerja ilahi, melakukan sesuatu, menjadi terang, menjadi garam, dan selanjutnya. Ada satu catatan. Ya, ada satu catatan. Ini bukan iklan, saudaraku. Ini satu catatan. Murid-murid Tuhan yang tidak mempersiapkan diri, ada yang kena COVID, 13 orang. Dari 13 orang itu kemudian ada yang masuk rumah sakit, ada yang mandiri. Dan dari 13 orang, 13-nya sembuh. Karena satu iman. Saya bilang, pegang tangan Tuhan. Kedua, Tuhan berikan herbal yang Tuhan ciptakan. Teh tin ara, herbal madu pahit, dan seterusnya. Mereka minum itu, dan kalau yang di rumah sakit mereka dirawat oleh medis, semua sembuh. Saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, penyakit-penyakit berat yang diderita oleh manusia dengan mudah Tuhan sembuhkan kalau saudara datang kepada Tuhan dan mengimani Yesus atau Sang Anak Domba, supaya tidak sensitif. Sang Anak Domba yang saudara imani, dan kemudian saudara mengikuti Dia. Lahir kembali, bertobat, membuang segala dosa dan kejahatan, dan yang terakhir masuk kerajaan Allah. Sehingga saudara aman dari penyakit apapun, baik penyakit yang pernah diderita maupun yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom. Kita berdoa. Mari Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu.
yang sudah melihat tayangan ini, mendengarkan tayangan ini dengan cermat. Engkau yang telah membuka pintu hati anak-anakmu, supaya Engkau yang menjamah mereka yang sakit, Engkau membawa mereka untuk aman bersama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Salam, sampai jumpa.